Segala puji hanya pada bagi Allah, solawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Hadis Qudsi adalah hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang kalimatnya adalah redaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap terjemahan hadis ini dapat memberi manfaat bagi semua umat Islam. Keutamaan Ahlu Badar. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku bersama Zubair dan Mikdad radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, berangkatlah kalian menuju kebun Hah, karena di kebun tersebut kalian akan bertemu dengan wanita yang sedang dalam perjalanan yang membawa surat, maka ambillah surat tersebut darinya. Maka kami pergi memacu kuda-kuda kami hingga kami sampai di kebun Hah. Ketika kami telah bertemu dengan wanita tersebut, kami berkata kepadanya, keluarkanlah surat yang engkau bawa. Wanita tersebut menjawab, aku tidak membawa surat. Kami mengatakan kepadanya, engkau keluarkan surat itu atau bajumu akan kami tanggalkan. Maka wanita itu mengeluarkan surat itu dari ikatan pinggangnya. Kemudian kami menyerahkan surat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata surat tersebut berasal dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, ditujukan kepada orang-orang musyrik di Makkah untuk memberitahukan kepada mereka sebagian rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat apa ini, wahai Hatib? Hatib radhiyallahu anhu menjawab, jangan engkau tergesa-gesa memberikan keputusanmu kepadaku, wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku merupakan orang terpandang di suku Quraisy, padahal aku bukanlah dari kalangan mereka. Adapun kaum muhajirin yang bersamamu, mereka memiliki kerabat yang dapat melindungi keluarga dan harta mereka yang tertinggal di Makkah. Aku tetap menyambung hubungan dengan mereka, agar mereka bersedia melindungi kerabatku. Aku berbuat demikian bukan karena aku telah kafir dan bukan pula karena aku murtad dari agamaku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ia telah berkata, benar kepada kalian. Umar radhiyallahu anhu berkata, biarkan wahai Rasulullah, aku akan memenggal lehernya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ia telah mengikuti perang Badar. Tahukah engkau, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan orang-orang yang telah mengikuti perang Badar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berbuatlah sekehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Amru radhiyallahu anhu berkata, maka turunlah ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia. Hadis riwayat muttafaq alaih. Bukhari 4890, lafaz ini miliknya dan Muslim 2494. Bahaya riak, dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, riak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka pada hari kiamat ketika manusia telah diberikan balasan sesuai dengan amalan mereka. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian berbuat riak kepada mereka ketika di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari sisi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ancaman bagi yang tidak membayar upah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 3 orang yang aku menjadi musuh bagi mereka pada hari kiamat, yaitu, seorang yang bersumpah dengan namaku lalu ia berkhianat, seorang menjual orang yang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya dan seorang menyewa jasa orang lain ia mendapatkan jasanya namun ia tidak membayarkan upahnya. Hadis riwayat Bukhari 2227. Anjuran memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis berkata kepada Tuhannya, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku akan selalu menyesatkan anak Adam selama ruh mereka masih berada dalam jasad mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan selalu mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan bertaubat. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda,
Dahulu ada seorang di kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 manusia, kemudian ia keluar untuk bertanya. Ia mendatangi seorang rahib dan bertanya kepadanya, apakah masih ada taubat untukku? Rahib tersebut menjawab, tidak, maka ia pun membunuh rahib tersebut. Kemudian ia bertanya kepada orang lain, lalu ada seorang yang mengatakan kepadanya, datanglah engkau ke negeri ini dan itu. Namun di tengah perjalanan kematian menjemputnya dan dadanya lebih condong ke negeri yang hendak ditujunya. Maka para malaikat rahmat dan para malaikat azab memperebutkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi yang hendak ditujunya, mendekatlah, dan memerintahkan kepada bumi yang ditinggalkannya, menjauhlah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bandingkanlah jarak di antara keduanya. Ternyata didapati posisi orang tersebut lebih dekat sejengkal ke arah negeri yang hendak ditujunya, sehingga ia pun diampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari 3470, lafaz ini miliknya dan Muslim 2766. Keutamaan seorang mukmin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya seorang mukmin di sisiku menempati segala kebaikan yang ia memujiku, padahal aku mencabut nyawanya di antara kedua rusuknya. Hadis riwayat Ahmad. Larangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah dan Abu Said radhiyallahu anhu keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba didatangkan pada hari kiamat lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, bukankah aku telah memberimu pendengaran, penglihatan, harta, anak, aku tundukkan untukmu binatang ternak, sawah ladang, aku biarkan engkau memimpin dan mengambil 1/4 bagian lalu apakah engkau mengira bahwa engkau akan bertemu denganku pada hari ini? Ia menjawab, tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, pada hari ini aku melupakanmu, sebagaimana dahulu engkau telah melupakanku. Hadis riwayat Tirmidzi 2428. Celupan neraka dan surga. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling beruntung, namun ia termasuk penduduk neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka 1 kali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau melihat kebaikan meskipun hanya sebentar? Apakah engkau merasakan kenikmatan meskipun sebentar? Orang tersebut mengatakan, demi Allah tidak, wahai Tuhanku. Akan didatangkan pula seorang penduduk dunia yang paling sengsara, namun ia termasuk penduduk surga, lalu ia dicelupkan ke dalam surga 1 kali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau melihat kesengsaraan meskipun hanya sebentar? Apakah engkau merasakan kesusahan meskipun sebentar? Orang tersebut mengatakan, demi Allah tidak, wahai Tuhanku. Aku tidak merasakan kesengsaraan meskipun sebentar dan aku tidak melihat kesusahan meskipun hanya sebentar. Hadis riwayat Muslim 2807.